Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji hanyalah milik Allah yang mencukupkan rizki bagi seluruh makhluknya. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, dan semoga salawat serta keselamatan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada keluarga beliau tercinta, para sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang Allah berikan hidayah sampai hari kiamat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan masih bisa menikmati kehidupan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, kemudian juga orang-orang yang bersyukur dengan amal perbuatan kita. Bersyukurnya kita dengan hati kita adalah tatkala kita merasa ridho dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala seberapapun jumlahnya, sedikit ataupun banyak. Kalau hati kita ini ridho, insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur. Kemudian bersyukur dengan lisan kita adalah tatkala kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Misalkan mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, atau ketika mendapatkan ujian kita mengucapkan innalillah, ya, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik lainnya. Adapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan kita adalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk keridhaan Allah Ta'ala. Misalkan Allah berikan kita nikmat harta, maka kita gunakan harta kita ini untuk membelanjakannya di jalan Allah, untuk berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk beramal soleh, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan kemudahan-kemudahan beramal soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengekang setan-setan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu malam yang ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kaum muslim yang dirahmati Allah taala, tidak senangkah kita ketika kita mendapatkan bonus? Tidak senangkah kita ketika kita mendapatkan THR? Tidak senangkah kita saat seorang anak sekolah mungkin mendapatkan uang saku yang berlebih? Senang nggak kira-kira? Pasti senang. Seorang istri yang biasanya dikasih uang belanja mungkin sebulan 1 juta, suaminya memberikan 2 juta, pasti akan senang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat yang istimewa, di mana walaupun usia kita pendek, tetapi kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, bahkan bisa mengungguli pahala orang-orang sebelum kita. Insya Allah tema kita di kesempatan yang baik ini adalah panen raya di bulan Ramadan. Satu ketika ada seorang yang bertanya kepada Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ia bertanya, wahai Syekh, apakah gerangan yang menjadikan amal ibadah seseorang pahalanya berlipat ganda? Maka Syekh As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menjawab bahwasanya sebetulnya setiap amalan seorang hamba itu pahalanya pasti dilipat gandakan. Minimal 10 kali lipat. Berapa? 10
kali lipat. Dan kelipatan ini adalah semua amalan. Namun yang ditanyakan oleh penanya adalah maksudnya dilipat gandakan lebih dari 10. Mungkin 700 kali lipat atau kelipatan yang tidak terhingga. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan ada di antaranya 5 sebab yang menjadikan seseorang ketika dia beramal pahalanya bisa berlipat ganda. Maka Syekh As-Sa'di menyebutkan 5 hal itu. Yang pertama adalah tentang pelakunya. Kemudian yang kedua adalah tentang jenis amalnya. Yang ketiga tentang kemuliaan waktu. Yang keempat kemuliaan tempat. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan pengaruh amal itu atau pengaruh amal itu bagi Islam dan kaum muslimin. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, satu amalan itu bisa berlipat ganda ketika amal itu sendiri adalah yang pertama amalan yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang telah diwajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 6502. Jadi amalan yang harus kita prioritaskan adalah amalan yang wajib. Contohnya apa? Sholat, terus zakat, terus puasa seperti yang kita lakukan, dan haji bagi yang mampu. Jadi amalan yang wajib pahalanya jauh lebih besar dari semua amalan sunnah. Ya. Jadi sebab amal ibadah itu pahalanya berlipat ganda, yang pertama adalah berkaitan dengan amal itu sendiri, yaitu amalan-amalan yang wajib. Kemudian juga ada amalan sunnah tertentu yang menjadikan seorang bisa mendapatkan pahala berlipat ganda atau bisa mendapatkan pahala yang besar walaupun amalan itu merupakan amalan yang kecil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, sakilatani 'alal mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adim." Ada 2 kalimat yang kalimat ini sangat ringan diucapkan oleh lisan, namun kalimat ini sangat berat di timbangan hari kiamat. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adim. Maha suci bagi Allah dan segala puji baginya, maha suci bagi Allah yang maha agung. Jadi amalan-amalan wajib itu pahalanya berlipat ganda. Dan juga setelah kita mengerjakan amalan yang wajib, maka kita kerjakan amalan-amalan sunnah yang walaupun amalan itu adalah ringan, tetapi pahalanya begitu besar. Ya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan amal itu pahalanya bisa berlipat ganda adalah dari sisi pelakunya atau siapa yang mengerjakannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kemuliaan pelakunya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban, ma balagha mudda ahadihim
wala nasifahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku, karena seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah dengan satu emas gunung Uhud, tidaklah menyamai satu mud infak salah seorang di antara para sahabat, bahkan setengah mud pun tidak sama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat. Kenapa? Karena mereka begitu mulia. Saking mulianya mereka, amalan yang mereka kerjakan akan bernilai besar. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang zaman sekarang bersedekah dengan satu gunung Uhud emas tidaklah menyamai sedekah para sahabat dengan satu mud. Satu mud itu kurang lebih sekitar 7 on, ya, sekitar 7 on. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyamai sedekah kalian satu gunung emas dengan sedekah para sahabat setengah mud. Setengah mud sekitar 3 on. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memuliakan para sahabat dan tidak mencela mereka. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya saking mulianya para sahabat ketika mereka bersedekah dengan satu mud, entah itu kurma atau gandum atau mungkin yang lainnya, pahalanya jauh lebih besar apabila kita bersedekah dengan satu emas gunung Uhud atau satu gunung Uhud emas. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya tatkala seorang kualitas keislamannya semakin baik, maka amal ibadahnya pun akan semakin baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha muttafaqun alaih." Ketika seorang kualitas keislamannya semakin baik, maka setiap amal yang ia kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan setiap kesalahan yang ia kerjakan dicatat dengan satu dosa. Nah, tatkala seseorang Islamnya semakin baik, imannya semakin dalam, ilmu agamanya semakin dalam, maka setiap amalan yang ia kerjakan pahalanya berlipat-lipat ganda. Misalkan orang ini satunya sholat, dia alim, dia imannya bagus, sholatnya khusyuk, faham dari takbiratul ihram sampai salam dia faham artinya. Kemudian orang yang di sebelahnya imannya masih sederhana, kemudian ilmu agamanya juga sederhana, dan ketika sholat dia tidak paham dari takbir sampai salam, tentu pahala orang yang pertama lebih besar. Tapi perlu digarisbawahi, tatkala keislaman seseorang semakin baik, dosa yang ia kerjakan ditulis satu dosa. Tapi ingat, dosa orang alim satu dengan dosa orang jahil satu itu beda, satunya beda. Orang yang tahu ini haram, kemudian ini tidak boleh, dia kerjakan, dia dapat satu dosa, tetapi dosanya lebih besar daripada tatkala orang jahil mengerjakan dosa. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang bisa mempengaruhi pahalanya berlipat ganda, juga bisa mempengaruhi dosanya. Walaupun dosanya satu, tetapi satu dosa bagi orang alim dengan satu dosa bagi orang jahil beda takarannya. Lebih berat satu dosa yang dilakukan oleh seorang alim. Bahkan para salaf mengatakan, inna mimma akhsha alaikum zilatal alim. Sesungguhnya aku, orang-orang salaf ini mengatakan, saya khawatir pada kalian
ketika seorang alim tergelincir, ketika orang yang berilmu terjatuh dalam dosa dan dosanya ini diketahui oleh orang lain. Kenapa? Kita perhatikan. Kalau orang biasa yang berdosa, ya tidak ada omongan. Tapi tatkala orang alim yang berdosa, mungkin dia korupsi, atau mungkin dia berdusta, atau dia mungkin selingkuh, pasti yang ngomong banyak. Iya, sudah bagus agamanya kok masih kayak gini, ya. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tergelincir dalam perbuatan dosa yang terang-terangan tatkala kita merupakan orang-orang yang sudah mengetahui kebaikan-kebaikan, sudah mengetahui hukum-hukum yang ada dalam syariat agama Islam. Kemudian selain kemuliaan pelakunya, selanjutnya adalah keadaan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu." Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum menaklukkan Makkah atau Fathu Makkah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah Fathu Makkah. Quran Surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Mengapa demikian? Karena berinfak, bersedekah sebelum Fathu Makkah, sebelum kota Makkah ditaklukkan, ini berat. Kita melihat bahwasanya kaum muslimin kondisinya terpojok, kaum muslimin kondisinya lemah, sebagian kaum muslimin bahkan disiksa. Kita melihat Abu Hurairah disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, ya. Sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang disiksa. Kemudian banyak juga sahabat-sahabat yang mereka itu meninggalkan hartanya. Misalkan Abdurrahman ibn Auf, jadi mereka meninggalkan hartanya di Makkah. Maka orang-orang yang bersedekah sebelum Fathu Makkah pahalanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang bersedekah setelah Fathu Makkah. Orang-orang yang mereka berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Fathu Makkah, keutamaannya lebih besar daripada orang-orang yang berjihad setelah Fathu Makkah. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan seorang dalam beramal sangat mempengaruhi pahala yang ia dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 100 dirham. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasul? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu ia mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Kemudian ada pula seorang yang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadisnya 2528. Kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, ada seorang yang punya uang 100.000, ia sedekahkan 50.000, ya. Kemudian ada orang yang punya 1 miliar, ia sedekahkan 1 juta. Kira-kira pahalanya besar mana? Besar orang yang pertama. Kenapa? Karena kalau secara presentase, orang yang pertama bersedekah 50% dan orang yang kedua hanya bersedekah 0, sekian persen. Maka dari itu keadaan orang yang berinfak sangat mempengaruhi pahala dari apa yang ia infakkan. Kaum muslim yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian sebab lain ya yang masih berkaitan dengan pelaku yang bisa menjadikan seorang ini pahalanya berlipat adalah tingkat keikhlasan dan tingkat mutabaah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata para ulama, maksud amalan yang baik adalah akhlasahu wa aswabahu. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling benar maksudnya apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Semua amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, semakin ikhlas seorang dalam beramal, pahalanya semakin besar. Bahkan kata seorang ulama yang bernama Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin katsirin tusaghiruhu an-niyyah. Terkadang amalan kecil bisa menjadi besar karena niat yang ikhlas. Dan terkadang amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang banyak bisa menjadi kecil karena niat pula. Kalimat ini disebutkan dalam kitab Siyar Alam An-Nubala juz ke-8 halaman ke-400. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selain ikhlas yang bisa mempengaruhi besar kecilnya amal seseorang adalah mutaba'ah atau tingkat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan salah seorang sahabat. Yang sahabat ini menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syatuka syatulahmin. Artinya apa? Kambing yang engkau sembelih adalah kambing yang hanya bisa dimanfaatkan dagingnya. Maksudnya apa? Tidak bernilai kurban. Dagingnya boleh dimakan, tetapi ia tidak mendapatkan pahala berkurban. Maka oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kata para ulama, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya dalam 6 hal. Yang pertama adalah sebab, jenis, ukuran, tata cara, waktu, dan tempat. Sebab, contoh, kenapa orang kurban? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah kamu untuk Allah taala, Rabb kamu, dan sembelihlah hewan kurban. Kenapa kita berkurban? Karena ada sebabnya, perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian jenisnya. Arbi, jenis kurban itu apa? Sapi, terus kambing, terus unta. Boleh nggak kurban dengan basur? Ayam? Nggak boleh. Karena apa? Jenisnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ukurannya. Satu kambing untuk berapa orang? 1 orang. Boleh nggak orang iuran 100.000? Mungkin satu kampung dibelikan kambing buat kurban, boleh? Tidak, karena ukuran satu kambing untuk 1 orang dan keluarganya. Ya. Satu sapi untuk berapa orang? 7 orang. Nah ini dia. Maka dari itu ukurannya harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah tata caranya. Tata cara menyembelih, ya. Ketika hewan kurban sudah siap disembelih, adalah kita mengucap bismillah. Kemudian setelah mengucap bismillah,
kita sembelih di mana? Di lehernya. Setelah itu kita jadikan daging dari hewan kurban ini dibagikan kepada orang lain. Jangan sampai setelah disembelih, membaca basmalah, kemudian dagingnya kita buang di laut atau di gunung atau di sungai. Ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian di antara ittiba atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah waktunya. Waktu menyembelih adalah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah seorang sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau disembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau di tanggal 10 Zulhijjah sebelum sholat Idul Adha, maka hewan tersebut tidak dianggap sebagai hewan kurban, tetapi sembelihan biasa. Begitu pula tatkala seorang menyembelih hewan kurbannya lebih dari tanggal 13 Zulhijjah, maka tidak dianggap hewan kurban, dianggap sebagai daging sedekah biasa. Kemudian ittiba yang keenam adalah tempatnya. Menyembelih hewan kurban di mana? Di mana saja boleh. Yang terpenting bukan di tempat penyembelihan tumbal. Karena kalau hewan kurban itu disembelih di semua tempat boleh. Tetapi tatkala disembelihnya di tempat penyembelihan tumbal, maka ini tidak dibolehkan oleh agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sebab yang ketiga yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan amalan yang sederhana adalah kemuliaan waktunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul, ada satu malam di mana orang yang beribadah di malam itu dia mendapatkan pahala seperti ibadah selama 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hal itu dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar adalah malam yang ibadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Jadi teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ibadah di waktu tertentu bisa menjadikan seseorang pahalanya besar. Di antaranya beribadah di malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Atau waktu-waktu mulia yang lain, di antaranya adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allahi minhu fi hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada amalan soleh yang dikerjakan di antara hari-hari lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad pun tidak menyamai amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali ketika seorang yang keluar berperang membawa jiwanya, membawa hartanya, lalu ia pulang tidak membawa apapun kecuali adalah dia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, begitu pula amalan-amalan dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan yang kita kerjakan di selain bulan Ramadan. Begitu pula kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram, pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan yang dikerjakan di selain bulan haram. Nah, tatkala amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya lebih besar, maka dosa yang dikerjakan di bulan Ramadan juga dosanya lebih besar. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya besar, ya, lebih besar daripada sedekah di bulan-bulan yang lain. Maka berdosa di bulan Ramadan dosanya juga lebih besar.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu au kama qala. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau berbuat dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia dalam hal meninggalkan makanan dan minumannya. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan sampai kita mengerjakan perbuatan dosa, karena perbuatan dosa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa yang kita kerjakan di lain bulan Ramadan. Kemudian sebab yang keempat, yang menjadikan seorang amalnya bisa berlipat ganda pahalanya adalah kemuliaan tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdalu min salatin fi ma siwahu illal masjidil haram." Salat di masjidku ini, masjidnya Nabi berarti masjid apa? Masjid Nabawi. Lebih besar, lebih utama 1000 kali lipat dibanding salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1000 kali lipat daripada salat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Berapa pahala salat di Masjidil Haram? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Makkah, yang tengahnya ada Ka'bahnya, ya. Pahalanya lebih besar 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Masya Allah, ya. Semoga kita bisa mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sehingga tatkala kita salat di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Kita bisa salat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? 1000 kali lipat dibanding salat di masjid lain, ya, kecuali Masjidil Haram. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya ada satu masjid yang salat di masjid itu pahalanya juga besar, yaitu adalah Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina, atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, was-salatu fi Baitil Maqdis bi khamsi mi'ati salatin. Salat di Masjid Al-Aqsa sama, ya seperti salat di tempat lain dilipat gandakan 500 salat. Jadi misalkan Arbi bisa datang ke Palestina, salat di Masjidil Aqsa, ya, pahalanya 500 kali lipat salat di masjid yang lainnya, ya. Hadis riwayat Al-Bazzar, dihasankan oleh Al-Bazzar itu sendiri. Kemudian kaum muslim yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya kita senantiasa bercita-cita tinggi agar bisa menghadiri masjid-masjid tersebut sehingga kita bisa mendapatkan salat berkali lipat. Pertanyaan, kalau salat di masjid di Indonesia, misalkan Masjid Baitur Rahim, apakah pahalanya berlipat juga? Berlipat. Berapa kali lipat? 27 kali lipat dibanding salat di mana? Di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isrina darajah au kama qala. Salat jamaah di masjid selain 3 masjid tadi, pahalanya berapa kali lipat? 27 kali lipat, ya, dibandingkan salat sendirian di rumah. Nah, kalau ibu-ibu, akhwat, para wanita, lebih baik salat di mana? Salatnya di rumah lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khairu masajidin nisa'i fi qa'ri buyutihinna au kama qala. Sebaik-baik tempat salat seorang wanita adalah di tempat yang paling tersembunyi.
di tempat perempuan menyimpan perhiasannya atau di kamar yang tersembunyi. Ada mungkin nggak orang itu menaruh perhiasan di ruang tamu? Kan nggak mungkin. Apalagi di depan gerbang, nggak mungkin. Ya. Naruhnya di mana? Di kamar. Maka sholat wanita yang paling baik di mana? Di kamarnya. Ya. Terus pertanyaan lagi, kaum muslimin sekarang dihimbau untuk sholat di rumah, tidak sholat di masjid, khawatir ada corona. Apakah sholat di rumah mendapatkan pahala jamaah juga? Iya, bagi mereka yang senantiasa sebelum corona sholat jamaah di masjid, tetap mendapatkan pahala seperti sholat di masjid. Hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya, terakhir yang kelima, yang menjadikan amal seseorang pahalanya berlipat ganda adalah pengaruh amal tersebut bagi Islam dan kaum muslimin. Jadi tatkala amalan kita ini berpengaruh bagi Islam, bagi kaum muslimin, ya, maka pahalanya pun berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, faumila biha ba'dah, kutibalahu mislu ajri man amila biha." Siapa, ya, yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Misalkan di panti sini belum ada kebiasaan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Kemudian Mas Arbi ini ngajak teman-teman, ayo kita baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka insya Allah akan menjadikan orang tersebut, ya, mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kira-kira pahalanya jadi banyak nggak? Jadi banyak. Misalkan yang lain, ya, di panti ini belum ada zikir pagi dan petang. Kemudian kita mengajak, teman-teman, kita zikir pagi dan petang. Kalau apa yang ia kerjakan, apa yang dia serukan diikuti oleh orang lain, maka ia mendapatkan pahala-pahala yang banyak, pahala-pahala yang berlipat ganda. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara amalan yang pahalanya berlipat ganda yang ada pengaruhnya bagi kaum muslimin adalah ketika kita meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh, ya. Karena apa? Anak yang soleh akan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Anak yang soleh lebih-lebih dia alim, mengetahui Al-Quran dan hadis, ia akan mendakwahkan Islam dan akan menyelamatkan banyak kaum muslimin. Atau mungkin ilmu yang bermanfaat, atau mungkin sedekah jariyah, ya, memasukkan uang mungkin ke masjid atau mungkin ke panti asuhan yang dana itu dikelola untuk kemaslahatan orang banyak. Mas Adam misalkan naruh uang 100.000 di masjid misalkan buat bayar listrik, ya, maka dia bersedekah 100.000, pahalanya selama sebulan itu sendiri. Misalkan dari listrik itu ada yang menghafalkan Quran, ya, dapat pahala nggak? Oleh karena itu kita semua harus senantiasa berbuat baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang telah meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali ketika dia mengerjakan 3 perkara. Ya, yang pertama adalah apa? Ya, shadaqatin jariyah. Ia mengeluarkan sedekah jariyah. Ya. Kemudian apa? Au ilmin yuntafa'u bi. Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Misalkan Mas Adam, ada seorang makan dengan tangan kiri. Mas, makanya dengan tangan kanan. Kok setelah itu dia makan dengan tangan kanan, setiap dia makan dengan tangan kanan pahala mengalir. Insyaallah. Luar biasa, ya. Awaladin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan dia, maka ini merupakan peninggalan-peninggalan kita yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin yang pahalanya insyaallah akan senantiasa mengalir dan berlipat ganda untuk kita semua. Jadi intinya ada 5 hal yang menjadikan satu amalan itu pahalanya bisa berlipat ganda. Yang pertama, jenis amalnya. Amalan wajib jelas lebih besar, ya. Juga amalan sunnah, setelah kita mengerjakan amal wajib, tatkala amalan sunnah ini jelas-jelas memiliki fadilah,
Ya, misalkan apa tadi? Ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, ya, maka akan berat di amal timbangan kelak. Yang kedua, pelakunya. Ketika orang yang mengerjakan semakin mulia dengan iman dan ilmunya, mungkin keadaannya ya kepepet, mau sedekah, uang pas-pasan disedekahkan, dengan orang yang sedekah uangnya bermiliar-miliar, pahalanya besar mana? Yang kepepet tadi. Karena memang apa? Kondisinya berbeda. Kemudian juga berkaitan dengan ikhlas dan mutabaahnya. Yang ketiga, berkaitan dengan kemuliaan waktunya. Yang keempat, berkaitan dengan kemuliaan tempatnya. Dan yang kelima, berkaitan dengan pengaruh amal tersebut bagi kaum muslimin. Hada wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Apabila ada yang manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada yang salah datangnya dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.